Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, yang pertama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya di sini Bima Prasetyo, atau bisa juga dipanggil dengan sebutan Bima. Saya di sini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A pagi. Baiklah semuanya, saya di sini yaitu akan memberikan sebuah kultum yaitu dengan judul tips ataupun cara menghadapi musibah. Jadi tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu dakwah, yaitu dengan dosen Bapak Ustadz Ahmad Fadil Rizki SPD MH. Baiklah semuanya, saya di sini akan memberikan sebuah kultum ataupun ceramah singkat, yaitu seperti yang telah saya katakan di awal tadi dengan judul tips ataupun cara kita menghadapi musibah. Baiklah kawan-kawan semuanya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai dengan 157. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Kemudian ayat ini dilanjutkan lagi dengan sambungan berikutnya, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disambung lagi kemudian ayat ini setelahnya, yaitu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, jadi Allah katakan di sini, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar, yaitu kabar gembira kepadanya. Kemudian Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah. Nah, ayat ini pun diartikan yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, nah, kemudian mereka berkata, qalu inna lillah, ya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya di sini adalah sesungguhnya kami itu milik Allah dan hanyalah kembali kepadanya. Nah, kemudian ayatnya disambung lagi, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, yaitu orang-orang yang memperoleh ampunan rahmat dari Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun. Ya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menguji siapa saja, ya, baik itu umat Islam maupun umat yang bukan beragama Islam, pasti akan diuji dengan musibah yang terjadi sebagaimana yang kita hadapi pada saat sekarang ini, yaitu COVID-19. Nah, kemudian Allah juga menguji kita dengan berbagai hal, yaitu dengan kelaparan, ketakutan, ya, baik itu kekurangan harta jiwa dan ketakutan lainnya. Nah, oleh karena itu musibah yang terjadi pada saat ini itu kata Allah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, lalu bagaimanakah tips atau cara kita untuk menghadapi musibah tersebut? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ya, apa tips menghadapi musibah? Yang pertama di sini adalah ikhlas. Ya, ikhlas di sini dalam arti kita ikhlas untuk melewati takdir, yaitu takdir Tuhan yang sudah ditetapkan kepada kita semua. Nah, namun di satu sisi ikhlas ini juga memiliki sebuah arti ataupun makna, ya, yaitu merupakan sebuah kita ini ikhlas maksudnya kita ini rela gitu. Nah, jadi kita ini ikhlas berarti kita ini rela, ya, bahwa takdir kita ini telah Allah tetapkan. Ya, Allah sudah menakdirkan kita hidup di pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan semua pada saat ini. Namun
di samping itu juga kita harus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari musibah dan juga bencana yang terjadi di negeri kita. Nah, jadi tips yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menghadapi musibah di sini adalah ikhlas, yaitu rela untuk melewati takdir Tuhan yang telah ditetapkan kepada kita semua. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sabar. Nah, sabar ini sebenarnya tidak ada batas waktunya. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa sabar ya, itu ada batasnya. Sebenarnya ya kawan-kawan semuanya, sabar ini tidak ada batasnya. Ya. Makanya tips yang kedua atau pencarian yang kedua di sini untuk menghadapi musibah tersebut adalah sabar ketika menerima musibah atau pencobaan yang datang kepada kita. Hari ini kita telah diuji dengan berbagai macam bentuk musibah, bencana dan terjadi di negeri kita. Ya. Mulai dari pandemi COVID-19 ya, ataupun virus corona yang tak berhenti-berhenti sampai sekarang ini. Bahkan dari hari ke hari jumlahnya terus meningkat. Ya, berbagai macam telah dilakukan dari isolasi mandiri dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ada manusia-manusia yang mencari suatu keuntungan di dalam masalah ini. Mereka menganggap ini sebuah hikmah, padahal mereka hanya ingin mencari sebuah keuntungan dari masalah yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu, tips yang kedua yang perlu kita lakukan di sini adalah kita sabar untuk menerima dan juga menghadapi cobaan yang ada terjadi kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, tips ataupun cara untuk menghadapi musibah di sini adalah dengan muhasabah. Nah, muhasabah kita ini benar-benar merenungi ya. Kita betul-betul merenungi apa salah kita selama ini ya. Jadi setelah kita merenungi, kita betul-betul mengintrospeksi diri kalau dalam bahasanya di sini ya. Kita mengintrospeksi diri, apa aja kesalahan yang pernah kita lakukan, apakah kita banyak salah dengan orang, apakah kita pernah berbuat salah dengan orang tua kita, apakah kita pernah melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mengintrospeksi ataupun muhasabah diri, apa kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Sehingga apa? Sehingga dengan introspeksi tersebut kita bisa tahu apa kesalahan kita ya, dan semoga saja kita juga dijauhkan dari bencana yang terjadi pada kita semua. Kemudian yang keempat, kita berusaha dari masalah yang terjadi. Ya, seperti musibah tadi, kita mencari suatu cara bagaimana caranya agar musibah itu hilang. Mungkin dengan COVID datangnya tadi kita berusaha dengan menjaga kesehatan kita, yaitu mencuci tangan, ya, kemudian kita banyak-banyak di rumah, ya, kita memperbanyak ibadah di masjid. Nah, jadi kita berusaha untuk cari masalah bagaimana caranya agar musibah ini hilang sehingga tidak terjadi dan juga menimpa diri kita. Oleh karena itu, usaha juga diiringi dengan doa. Ya. Karena ketika kita berusaha tanpa berdoa, itu sama saja kata para ulama ya, itu berarti sombong. Sedangkan kita hanya berdoa tapi tidak mau berusaha, banyak orang yang mengatakan itu omong kosong. Nah, jadi kita juga berusaha, kita berdoa bagaimana caranya agar musibah kita ini tidak menimpa diri kita dan semoga saja musibah ini cepat hilang dari dunia ini. Yang keempat, kita memperbanyak doa dan juga mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa, kemudian kita mengingat kepada Allah. Apa saja kesalahan kita, mungkin dosa kita belum diampuni Allah, ya. Mungkin dosa kita masih banyak, bahkan masih besar, baik itu kepada manusia maupun kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak doa. Ya, apalagi di hari Jumat yang mulia ini, itu merupakan salah satu doa yang paling mustajab. Ya, kemudian kita mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah, ya. Sehingga apa? Sehingga Allah pun tidak akan menurunkan suatu musibah dan juga bencana kepada kita semua. Kenapa? Karena kita sudah memperbanyak doa, kita sudah berusaha dan juga kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah doa dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sedangkan yang keenam ataupun terakhir di sini, cara kita atau tipsnya untuk menghadapi musibah, ya, yaitu kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita lihat firman Allah di dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke 8. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, hai orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita diserukan dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Nah, tubu ilallah. Ya, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, kata taubat itu menurut para ulama setuju ya dan sepakat bahwa ini merupakan salah satu definisinya ataupun maknanya, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan selama ini. Nah, oleh karena itu taubat ini tidak hanya sekedar dari mulut ataupun lisan yang diucapkan saja kepada orang lain, tapi taubat ini juga taubat dengan yang cara sebenar-benarnya. Ya, dia dari niat hatinya, dari lubuk hati yang paling dalam misalnya, kemudian dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ya, setelah itu dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Nah, kemudian dia berjanji, maka insya Allah taubatnya akan diampuni. Tapi kalau taubatnya ini hanya sebatas saja, hanya ucapan saja ataupun main-main, maka taubatnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam doa kita sehari-hari kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi dengan taubat ini, dengan minta ampun kepada Allah, Allah pun dapat mendengar doa orang-orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya, sehingga doa kita sama-sama dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di sini saya hanya mengambil dua saja dalilnya. Yang pertama Quran surah At-Taubah yang ke-50. Apa kata Allah? In tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Apa kata Allah? Jika engkau mendapatkan suatu kebaikan, mereka tidak senang, tapi dia ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak pertama kami telah berhati-hati, dan mereka berpaling dengan hati mereka itu sendiri. Nah, kemudian di dalil lain atau di ayat lain bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-A'raf ayat ke-96. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di sini, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya, jadi apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, dan jika seandainya atau sekiranya penduduk di suatu negeri itu kemudian disambung lagi ya, wattaqau amanu wattaqau, beriman dan taat, ya, la fatahna alaihim, pasti. Nah, kata-kata pasti ini berarti tentu ya, kawan-kawan semuanya, pasti. La fatahna alaihim, pasti akan diberikan mereka barokatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari pintu langit dan bumi. Ya, jadi seandainya saja penduduk di kita ini taat, bertakwa kepada Allah, apa perintah Allah dia buat, kemudian apa larangannya dia jauhi, ya, keberkahan itu pasti akan datang dari pintu langit dan bumi. Barokatim minas sama'i wal ard. Nah, kemudian ayat ini disambung lagi, walakin kadzdzabu, dan janganlah kamu berdusta, ya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka lakukan. Nah, jadi di sini pastinya musibah dan bencana yang tidak ada habis-habisnya sampai sekarang itu merupakan suatu perbuatan atas perbuatan manusia itu sendiri. Mungkin inilah beberapa kultum atau penceramah singkat dari diri saya pribadi, ya, tips menghadapi musibah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi diri kita, keluarga kita dan orang lain juga, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhi kita dari mara bahaya, bencana dan juga musibah yang terjadi di negeri kita ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian dari kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan juga kawan-kawan semuanya. Ya, marilah kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.